Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu laha wa la yusma'. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-A'raf dan insyaallah nyambung ke salat isya nanti. Hayyakumullah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, semoga dengan selesainya kita menunaikan kewajiban kita tadi, yaitu salat maghrib berjamaah, semoga menjadi sumber tambahan, sumber rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Semoga nanti kita dimudahkan untuk terus berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah, yang insya Allah didoakan oleh semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala min ajli at-tafaqquh fid din, memperdalam, memperluas wawasan keagamaan, ilmu-ilmu agama kita. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para jamaah masih senantiasa istiqomah meskipun cuaca saat ini sedang dingin. Beberapa teman dan saudara kita ada yang lagi sakit. Allahu yashfihim shifaan taman ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman. Semoga ini semua menjadi saksi bagi kita. Semoga masjid ini, semoga karpet, tiang apapun yang ada di dalam masjid ini menjadi saksi bahwa kita di dunia pada saat ini pernah berkumpul dalam sebuah majelis dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan di pasal ke-8 dari kitab Minhaj al-Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar bersama, membaca, mengkaji bersama bab tentang mencintai dan menjalin persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam salah satu hadis yang dikutip oleh muallif, oleh musannif, bahwa nanti orang-orang yang senantiasa suka, yang gemar saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, antara satu saudara muslim dengan muslim yang lainnya, nanti akan diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana keistimewaan itu sampai membuat para nabi, al-anbiya, an-nabiyun, dan juga para syuhada bertanya-tanya, siapa itu orang yang mendapat keistimewaan Allah? Ternyata adalah orang yang selalu bermajlis, hadir dalam majlis, berkumpul bersama, membahas tentang agama, membahas tentang ilmu agama. Mereka nanti akan mendapatkan keistimewaan berupa wajah mereka akan dibuat bersinar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka akan dipakaikan oleh Allah pakaian yang terbuat dari cahaya. Kemudian Allah tempatkan mereka di atas mimbar, mimbarnya juga terbuat dari cahaya, dan mimbar-mimbar itu mengelilingi arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan bagi orang-orang yang suka berkumpul, duduk bersama, membahas, mengkaji tentang ayat-ayat Allah, tentang agama Islam, dan juga orang yang selalu saling mengunjungi satu sama lain.
Mendengar kabar saudaranya sakit, dia kunjungi. Mendengar kabarnya sedang ditimpa musibah, dia berkunjung. Semoga kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya, amin, Allahumma amin. Baik, mendahului pembahasan di pasal ke-8 ini, saya kutip sebuah ayat dari surah As-Sajdah, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keperkasaannya, bahwa Allah sendiri mengatur semua urusan makhluk yang Allah ciptakan di dunia, ya, maupun itu di bumi maupun di langit atau di dalam air, ya, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dan dialah Allah yang mengatur, yudabbiru, dia yang mengatur, artinya Allah yang mengatur al-amrah, urusan semua makhluknya, urusannya, minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi, tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian urusan itu naik kepadanya, fi yaumin, dalam suatu hari, kana miqdaruhu alfasanatin, yang satu harinya itu lamanya sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'uddun, menurut perhitungan kalian. Ya, dari sini kita memahami kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah itu maha bisa, sangat multitasking. Itu bahkan sangat multitasking. Manusia multitasking, ya, berusaha untuk multitasking, paling hanya terbatas pada 2-3 job atau 2-3 project. Ya, ada project salat subuh berjamaah, ada proyek memakmurkan masjid, ya. Dia mungkin bisa multitasking, ya, bisa berpindah-pindah dari satu job, dari satu proyek ke proyek lainnya, terbatas 2-3 proyek saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatur semua urusan makhluknya, ya. Mengatur perubahan malam dan pagi, pagi ke siang, siang ke sore, memberikan makhluk-makhluknya rezeki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, multitaskingnya luar biasa. Karena memang Allah maha perkasa. Baik. Bahkan dari saking maha perkasanya, dari saking maha bisanya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatur setiap hal yang ada pada diri muslim, yang ada pada diri manusia. Semua hal diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ibadah, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan sampai bermajlis, berkumpul dalam sebuah halaqah, berkumpul dalam sebuah forum kajian, itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rambu-rambu, ada hudud, ada batasan-batasan yang Allah tetapkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, supaya nanti majelisnya itu benar-benar menjadi sumber rahmat, sumber kasih sayang, sumber ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kita akan bahas di sini, jemaah. Bismillah. Al-muslimu, seorang muslim, yang disebutkan pertama kali oleh musannif adalah seorang muslim. Hayatuhu kulluha, sepanjang hidupnya, ya, di setiap detik hidupnya, khadi'atun, harusnya tunduk. Setiap muslim, bagi semua muslim seharusnya setiap waktunya, setiap menit, setiap jam yang ia lalui dalam kehidupannya, khadi'atun, seharusnya dilewati dalam hal tunduk, tabi'atun lil manhajil islami, tunduk, patuh, ya, mengikuti manhaj Islam. Manhaj itu artinya jalan, ya, jalan Islam. Jalan ini jalan yang sering kita minta waktu kita sholat, ya. Dalam surah Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu tidak lain adalah al-manhaj al-islami, ya, jalan Islam. Jalan Islam. Alladzi tanawala kulla sya'nin min syu'unil hayah. Yang bahkan, ya, jalan Islam ini mengatur semua hal yang ada dalam setiap kehidupan manusia. Hatta jurusal muslimi, ya, sampai posisi duduknya seorang muslim, sampai bagaimana dia duduk dalam sebuah forum kajian, sampai bagaimana dia duduk dalam forum silaturahmi, itu diatur oleh agama Islam.
diatur oleh jalan Islam. Dari sini ya kita tahu kalau Islam itu ternyata syamil, komprehensif. Bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dalam bukti bahwa agama Islam itu merupakan rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk. Oleh karenanya Islam itu mengatur setiap lini kehidupan manusia. Dalam makan nanti juga akan dibahas ada adabnya. Ya, dalam bersilaturahmi, berinteraksi. Kalau kemarin bersaudara sudah dibahas. Nah, kali ini dalam hal duduk ya juga dibahas. Wa kaifiyata mujalasatihi li ikhwanihi, dan bagaimana cara dia berkumpul dengan saudara-saudara sesama muslim. Ya, di sebuah majlis ya, itu ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya. Falidha, oleh karenanya kanal muslim, seorang muslim itu yaltazimu, hendaknya memperhatikan, berpegang teguh ya, atau mengamalkan dengan wajib ya, dengan semestinya, bil adabit taliyah, dengan adab-adab berikut, fi julusihi wa mujalasatihi ya, di waktu dia duduk bersama teman-temannya ya, di waktu dia sedang bergabung bermajelis bersama teman-teman saudaranya. Nah, berikut yang pertama, idza arada an yajlisa, apabila seorang muslim hendak mau duduk ya, apabila hendak duduk, fa innahu yusallimu ala ahlil majlisi awalan. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengucapkan salam. Sebelum dia duduk harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Hadis yang sahih, hadis yang syahir ya, sering kita dengar ya, hakul muslim alal muslim ya, hak di antara seorang muslim ya, terhadap muslim lainnya adalah menjawab salam, memanggil dan menjawab salam ya. Hak, ada yang berkewajiban untuk memanggil salam, ada yang berkewajiban menjawab salam. Bahkan Rasulullah SAW memberikan kita contoh ketika beliau berkendara, maka beliau menyampaikan salam kepada orang yang berjalan, dan ketika beliau berjalan, beliau menyampaikan salam kepada orang yang sedang duduk, dan ketika beliau menjumpai anak-anak, ya, beliau juga menyampaikan salam kepada anak-anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Jadi hal pertama yang harus dilakukan ketika hendak bergabung dalam sebuah majelis adalah mengucapkan salam. Salam, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mendengar salam juga berkewajiban untuk menjawabnya. Berdasarkan potongan ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum, apabila kalian disampaikan salam, menerima salam, didoakan, bitahiyatin, dengan salam, fahayyu, dengan salam yang baik, fahayyu, maka balaslah salam tersebut, bi ahsana minha ya, dengan salam yang lebih baik lagi. Kemudian summa yajlisu haitsu intaha bihi al majlis, setelah memanggil salam, yang kedua ya adalah dia duduk ya sampai majelis itu berakhir. Dia istiqomah mengikuti majelis tersebut sampai majelis tersebut berakhir. Bukan berarti tidak boleh ya, tidak boleh meninggalkan majelis. Boleh apabila uzur syar'i, buang air misalnya, atau ada keperluan-keperluan tertentu, uzur sakit tiba-tiba misalnya, itu diperbolehkan. Nah, hendaknya bagi orang yang sehat yang bisa mengikuti majelis tersebut dari awal sampai akhir full ya, tidak ada uzur apapun, di antara adabnya adalah mengikuti majelis tersebut sampai majelis tersebut berakhir. Lalu kemudian wala yuqimanna ahadan, dan sungguh tidak membuat salah seorang di antara yang ada di dalam majelis itu berdiri ya, liyaquda fihi, untuk diganti tempat duduknya. Jadi tidak mengganti tempat duduk orang lain. Tidak mengganti tempat duduk orang lain. Baik, ini yang ketiga. Jadi salam, lalu kemudian mengikuti majelis sampai akhir. Kemudian yang ketiga, tidak mengganti tempat duduk yang sudah diduduki oleh orang. Wala yajlisu baina itsnaini illa biiznihima,
Kemudian tidak duduk di tengah-tengah atau di antara dua orang yang sedang duduk bersama. Ya, ada dua orang misalnya A sama B, Upin dan Ipin misalnya sedang duduk belajar. Kemudian temannya datang, Assalamualaikum. Ya, duduk di tengah-tengahnya. Itu termasuk adab yang tidak baik. Termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ketika nanti bermajelis, mohon mencari tempat duduk yang masih kosong, yang masih belum diduduki. Isi, jangan mengisi tempat duduk yang sudah diduduki atau mengisi di antara dua orang yang duduk bersama. Ya. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, di antaranya kalau yang ada di literatur di buku Minhaj, kitab Minhaj al-Muslim, hadis tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi. Sementara ya dalam dalam Sahih Muslim hadis ke-2177 ya, redaksinya la yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi. Peringatan Rasulullah mengingatkan muslim ya, mengingatkan kaumnya untuk tidak membuat orang yang sudah duduk ya, di tempat duduknya dalam sebuah majelis berdiri kemudian diganti tempat duduknya ya, semajelis sufi itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan Islam datang itu ya untuk mempereratkan ukhuwah gitu. Jadi dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah itu dijelaskan bahwasanya al-Islam itu agama Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, liyurassikha fin nasi al-akhlaq al-hasanah, untuk menanamkan akhlak yang baik pada diri-diri manusia, wa hifdzal adab wal huquq, dan juga menjaga adab hak dan juga hak-hak seorang muslim. Termasuk diantaranya seperti yang tadi disebutkan, tidak membuat orang berdiri dari tempat duduknya ya, kemudian diganti duduki. Melalui hadis yang tadi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwasanya Rasulullah itu melarang dengan keras seseorang ya, untuk memaksa seseorang yang sudah duduk di majelisnya, duduk di tempat duduknya, berdiri kemudian diganti. Li'anna fihi ta'addiyan ala haqqi akhihi, karena hal itu merupakan pertentangan ya, menentang hak-hak, melanggar hak-hak orang yang sudah terlebih dahulu menduduki tempat duduk tersebut. Sementara Islam datang untuk menjaga supaya tidak terjadi pertentangan di antara kaum muslim. Jadi Islam itu menganjurkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan ya, melarang untuk tidak mengganti tempat duduk orang, meskipun tempat itu nanti ya ditinggalkan oleh orangnya ya, entah itu ke kamar mandi ataupun keluar untuk keperluan yang lain, dan dipastikan dia kembali kalau bisa ya, dan harus bisa, memang tidak boleh diganti tempat duduknya. Jadi cari tempat duduk yang lain ya. Karena sekali lagi hal itu merupakan hak ya, hak bagi orang yang sudah duduk terlebih dahulu di situ. Kemudian Jabir bin Samurah ya. Jabir bin Samurah pernah berkata bahwasanya kunna idza ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi bihi al-majlis. Ini hadis yang berkaitan dengan adab yang pertama di poin yang kedua tadi. Jadi kalau kami mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menimba ilmu dari beliau, beliau bersama sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain itu tidak meninggalkan majelis, tidak meninggalkan forum kajian tersebut sampai forum tersebut benar-benar berhenti, sampai benar-benar dibubarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti dari awal full sampai akhir. Ini di antara adab mengikuti majelis, mengikuti kajian. Kemudian diceritakan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ibnu Umar itu pada suatu ketika menjumpai
ya dalam sebuah majelis ada orang yang berdiri dari tempatnya kemudian meninggalkan tempat itu. Ibnu Umar tidak langsung menyerobot mengganti tempat duduknya, tetap ya mencari tempat duduk yang lain, ya, mencari tempat duduk yang lain karena itu hak saudaranya, tidak boleh diganti dalam hal bermajlis gitu. Nah, itu adalah landasan dari adab yang pertama, jemaah sekalian. Jadi mari kita ingat-ingat. Yang pertama, jika kita bermajlis, okay, pertama ucapkan salam terlebih dahulu, ya. Kemudian yang kedua mengikuti majelis sampai akhir, ya. Kemudian yang ketiga tidak duduk di antara dua orang, ya, yang sudah duduk bersama, illa biiznihima, kecuali sudah mendapat izin dari keduanya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan adab yang kedua dalam bermajlis, dalam duduk. Idza qama ahadun min majlisihi wa 'ada ilaihi fahuwa ahaqqu. Jika seseorang bangkit dari tempat duduknya untuk keperluan yang lain, entah itu untuk keperluan buang air, ya, atau keperluan yang syar'i yang lainnya, maka kemudian dia kembali ke majelis tersebut, maka tempat duduknya itu ia berhak untuk duduk kembali di tempat duduknya. Ya, yang kedua ini menjaga tempat duduk orang lain, tidak menempati tempat duduk orang lain. Landasannya dalam mengucapkan salam tetap. Okay. Jadi orang yang meninggalkan majelis kemudian kembali, ya, memanggil salam seperti itu. Kalau salam insya Allah tidak. Jadi kembali lagi panggil salam. Okay. Itu. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan. La yajlisu fi wasatil halaqah. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah, di tengah-tengah majelis. Kalau dulu majelisnya Rasulullah SAW itu bentuknya bulat, bundar, seperti huruf nun. Ya. Rasulullah SAW ada di tengah, ada di depan para sahabat, ya. Kemudian para sahabat melingkar. Ya. Nah, dan adab yang ketiga, ya, termasuk yang harus diperhatikan, ya, untuk tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Okay. Misalnya halakohnya mengikuti sisi masjid niki, okay. Kemudian ada orang yang duduk di tengahnya, itu tidak diperbolehkan, kecuali memang terkendala kapasitas, okay, tidak muat, harus ada yang duduk di tengah, diperbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda hadis Rasulullah SAW. Saya cek tadi di dalam kitab, di dalam Al-Bahith Al-Hadisi, dalam situs Al-Bahith Al-Hadisi itu hadis la'ana man jalasa fi wasatil halaqah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa fi wasatil halaqah. Dalam keterangan yang lain, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasatul halaqah. Ini bukan hadis sahih, ya, tapi hadis hasan. Tapi tetap bisa kita amalkan, ya, jadi ada larangan untuk duduk di tengah-tengah halaqah, ya. Ada larangan untuk duduk di tengah-tengah halaqah. Semoga bisa kita amalkan nanti. Kalau ada halaqah, ada forum yang bentuknya itu melingkar, ya, kita tidak boleh duduk di tengah-tengahnya, cari tempat yang kosong. Begitu. Itu yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, poin yang keempat dalam adab bermajlis ini agak banyak, jadi kita bahas satu persatu. Idza jalasa, dan apabila mau duduk, ya, yura'i al-adab al-atiyata. Apabila duduk, maka hendaknya memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, cara duduknya, an yajlisa wa alaihi waqarun wa sakinatun. Duduk dengan tenang, ya, duduk dengan tenang, tidak gerasa gerusu, ya, tidak cebruk gitu,
tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Jadi duduknya tenang, itu yang pertama. Wala yushabbika baina asabi'ihi. Kemudian tidak bertasbik, tidak melakukan tasbik ya. Tidak menyilangkan jari jemari seperti ini nggih. Itu dilarang nggih. Tidak menjalin antara jari jemari, menyilangkan jari jemari. Okay. Kemudian wala ya'basa bilihyatihi aw khatamihi. Tidak memainkan jenggot. Ya, tidak memainkan jenggot. La ya'basa, tidak mengibas-ibaskan ya, la ya'basa, tidak mengibaskan, tidak memainkan jenggot aw khatami atau khotab, cincin. Tidak memainkan jenggot atau cincin ya. Berarti fokus terhadap majlis, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Ra'isul Jalsah, oleh sahibul jalsah, pemilik majlis tersebut. Wala yukhallila asnanahu. Yang ketiga, tidak mencongkel makanan, sisa-sisa makanan dari giginya. La yukhallil asnanahu. Menghilangkan makanan, sisa makanan yang terselip di gigi, dia menggunakan lidahnya, itu tidak diperbolehkan. La yukhallil asnanahu. Au yudkhala isba'ahu fi anfi, atau mengupil ya, memasukkan salah satu jarinya ke dalam hidungnya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, duduknya tenang. Ya, duduknya tenang, tidak gerasa gerusu, kemudian tidak menyilangkan jari jemari tangan, lalu tidak memainkan jenggot atau cincin yang dipakai. Ya, itu kan bisa membuat diri sendiri tidak fokus sama apa yang disampaikan oleh Ra'isul Majlis, ya. Bahkan orang lain juga, ya, karena saking indahnya cincin yang dipakai, ya. Saya tidak tahu cincin, macam-macam cincin ya, macam-macam cincin. Mungkin ada cincin yang indah sekali ya, sampai orang-orang itu yang niatnya itu mau belajar ilmu agama ya, terpesona melihat cincinnya. Jadi lebih penasaran, lebih tertarik melihat cincin temannya, lebih penasaran melihat cincin saudaranya. Wah, batu apa itu nak? Batu apa itu saudaraku? Batu zamrud. Akhirnya terjadi transaksi, malah tidak jadi belajar hal yang dilarang ya. Kemudian tidak menyela-nyelai atau menyibukkan diri untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang terselip di gigi ya, dan tidak mengupil. Au yuktsira minal busaqi wat tanakhum ya, tidak sering meludah, tidak memperbanyak ludah. Jadi meludah termasuk juga membuang riak ya. Itu riak atau ludah itu termasuk sering membuang ludah, dan riak itu termasuk hal yang dilarang ketika sedang bermajelis. Jadi harus benar-benar kondisinya benar-benar prima nih ketika menghadiri majelis itu. Kenapa? Karena nanti kalau sering keluar, khawatirnya ilmu yang disampaikan itu tidak utuh ya, putus-putus gitu ya, buffering ya. Putus-putus, tidak utuh. Oleh karenanya, jika misalnya kondisinya sedang sakit, maka dianjurkan untuk beristirahat saja. Adapun ilmu yang dibahas dalam sebuah kajian, dalam sebuah forum, itu nanti diminta kepada teman yang menghadiri majelis tersebut. Karena termasuk adab yang tidak diperbolehkan, termasuk hal yang tidak diperbolehkan adalah menghadiri majelis tapi sering meludah, sering membuang riak. Au yuktsira minal atos ya, atau sering bersin. Sering bersin itu bisa membuat orang gagal fokus ya. Wat tasa'ub, atau apa namanya itu? Sanes Bapak menguap. Nggih. Jadi bahkan bersin dan menguap yang banyak itu sering bersin dan sering menguap termasuk hal yang dilarang
di dalam majelis. Ya. Nah, terus bagaimana? Berarti harus benar-benar fokus berarti ini. Tidur nggak boleh lah. Oke, tidur tidak boleh. Jadi memang mengikuti tidurnya yang disengaja nggih, apa nggih? Abi nggih. Tidurnya yang disengaja itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tertidur tiba-tiba tertidur itu masih dimaafu ya, masih dipahami nggih, masih ditoleransi nggih. Itu jadi tidak boleh kita rangkum jadi satu saja nggih. Jadi tidak boleh menyibukkan diri untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi, kemudian ngupil ya, kemudian banyak meludah, membuang riak, atau banyak bersin dan juga banyak menguap, termasuk di antara hal yang tidak diperbolehkan ketika sedang bermajlis atau berkumpul dalam majlis. Lanjut, wal yakun majlisuhu hadian qalilal harakati. Hendaknya duduknya ya, tempat duduknya hadian, tenang ya. Duduknya tenang, tidak apa nggih, tidak mengangkat atau apa nggih, tidak seperti itu nggih. Mohon maaf Abi. Ya, untuk Abi kan mungkin faktor usia nggih. Boleh nggih. Faktor usia monggo silakan nggih. Tapi untuk yang muda-muda ya tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan itu banyak bergerak ya. Tiba-tiba ganti gaya duduk ya. Bersila, ganti kemudian duduk di atas dua betis nih, seperti duduk di antara dua sujud. Itu tidak diperbolehkan. Jadi duduknya tenang, tentrem, hadi begitu nih. Bukan berarti terlalu tentrem kemudian tidur. Tidak. Jadi harus benar-benar tentram, hadian. Qalilal harakah. Oh. Gerakannya sedikit, enggak banyak bergerak. Jadi benar-benar anteng gitu nggih. Memperhatikan, bukan anteng tidur. Lanjut, wal yakun kalamuhu manzuman muttazinan. Dan kalau nanti berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang lain, jadi kalamnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya kata-katanya tersebut harus diatur supaya tertata, supaya mudah dipahami. Jadi perkataannya diatur, ya, tidak kacau, ya. Sampaikan pendahuluannya. Ya, setelah menyampaikan pendahuluan, baru sampaikan pertanyaannya. Ya. Mungkin sebelumnya izin terlebih dahulu. Ya. Perkenankan saya bertanya, gitu nih. Nggih. Kalau lagi-lagi kalau orang tua maklum, nggih. Jadi ketika menyampaikan pertanyaan, pendapat ataupun saran, maka hendaknya kata-katanya itu tertata. Ditata dulu apa yang harus disampaikan. Apakah pertanyaannya dulu? Mungkin tidak. Sampaikan pendahuluannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan dalam hal ini, itu seperti itu. Kemudian wa idza tahaddatsa, dan apabila sedang berbicara, berbicara dengan temannya, falyataharra as-shawaba, maka hendaknya mencari topik pembicaraan yang isinya itu adalah tentang as-shawab, tentang kebenaran-kebenaran. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak pernah ada, ya, atau hal-hal yang tidak benar, ya. Membicarakan hal-hal yang tidak baik, membicarakan hal-hal yang buruk, atau mengada-ngada, menfitnah, apalagi berghibah. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Hujurat itu sudah jelas sekali larangannya, nidaknya kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau ada panggilan bisa jadi ada perintah atau ada larangan. Ijtanibu, potongan ayat berikutnya, ijtanibu, jauhi, ya, jauhi, ya, bukan tinggalkan. Mungkin untuk meninggalkan 100% belum bisa, ya. Ijtanibu, jauhi, ijtanibu katsiran, jauhi sejauh-jauhnya, ya, jauhi sejauh-jauhnya, minazzon, dari berburuk sangka. Inna ba'daz zanni ismun, karena sungguhnya sebagian besar dari buruk sangka itu adalah dosa.
Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan hendaknya satu orang di antara kalian tidak berghibah atau menghibahi orang yang lain. Ya, ghabah yaghibu ghaibatan. Ya, kemarin itu sempat dibahas oleh Ustaz Arif itu enggak. Hafizallah. Jadi ghabah, ghibah ya. Ghibah itu diambil dari masdar, ghibah itu masdar dari kata ghabah yaghibu yang artinya tidak ada. Ghabah ghaib, tidak ada, hal yang tidak bisa dilihat. Artinya ghibah itu dilakukan ketika orang yang sedang dibicarakan sedang tidak ada pada tempatnya. Ya, sedang membicarakan orang yang sedang perjalanan keluar kota, dibicarakan kejelekan-kejelekannya. Itu disebut ghibah. Kalau membicarakan kejelekan orang, tapi orangnya ada bersama kita, itu bukan ghibah ya. Itu bukan ghibah, tapi mengatai. Ya, mengatai. Ya. Mungkin maksudnya mau menasehati, tapi tidak seperti itu. Adab menasehati nanti dijelaskan. Ada pasal tersendiri, adab menasehati orang. Atau di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Kalau mau menasehati saudara muslim itu tidak dinasehati di tengah keramaian, tidak dinasehati di depan publik, tapi dibawa sampai nanti hanya berduaan, ya, disampaikan nasihatnya. Karena hal yang seperti itu sebenarnya yang benar-benar nasihat. Ya, nasihat itu tidak disampaikan di tengah publik, tapi nasihat itu dikala berduaan, ya, dalam sebuah forum. Ya maaf, bukan forum nih, dalam sebuah tempat ya, yang hanya ada si orang yang akan memberikan nasihat dan orang yang akan menerima nasihat. Baik, kita lanjutkan. Wala yuktsira minal kalami, dan tidak banyak bicara. Jadi ada bermajelis diantaranya itu la yuktsira minal kalam, tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara. Waliyatajannab, ya, waliyatajannabi al-mizah waliyatajannab al-muzaha wal mira'ah, ya, dan juga menghindari gurauan, candaan, wal mira'ah, dan juga perdebatan. Dalam majelis tidak boleh banyak bergurau, bukan tidak boleh sama sekali, ya. Diperbolehkan sekadarnya, secukupnya. Wal mira'ah, dan termasuk juga perdebatan. Kalau berdebat ya majelisnya bubar. Dan debat termasuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi sekali lagi, nggih. Jadi setelah menahan diri untuk tidak banyak membuang ludah, riak dan semacamnya itu, hendaknya dia duduk dengan tenang. Kemudian kalau mau menyampaikan pendapat, disampaikan dengan kalimat yang baik, yang tertata, rapi, ya, sehingga mudah untuk difahami. Kemudian ketika berbicara, hendaklah berbicara dengan hal-hal yang shawab, hal-hal yang benar. Cari topik pembicaraan yang benar-benar terjadi, bukan kebohongan. Kemudian tidak banyak berbicara, lalu menghindari banyak bergurau dan juga berdebat. Kemudian di antara adab, ya, ketika duduk dalam majelis, wa alla yatahaddatsa, tidak memperbincangkan, tidak menyampaikan, tidak mengabarkan, bi'ijabin an ahlihi wa auladihi, tidak menyampaikan tentang tidak membangga-banggakan, tidak membangga-banggakan keluarga dan juga anak-anaknya. Ketika bermajelis, fokus bermajelis, tidak menyampaikan prestasi-prestasi yang diraih, ya, yang didapat oleh anak dan juga keluarganya. Ya, mungkin tujuannya itu untuk menjaga supaya nanti tidak jatuh ke dalam riya, tidak jatuh ke dalam sum'ah, tidak jatuh ke dalam takabur, ya. Atau menjaga orang yang menerima pembicaraan, orang yang sedang diajak berbicara, ya, menjaga untuk supaya mereka itu tidak iri yang berlebihan, dengki, bahkan masuk sampai melakukan tindakan ain, ya, naudzubillah min dzalik. Ya, biasanya kalau orang yang gampang terpancing emosinya, ketika dia
diberikan kabar, disampaikan kabar, diinformasikan prestasi-prestasi orang lain, itu biasanya bukan malah senang ya, tapi malah dengki ya, hasud. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu ya. Dan ini salah satu cara untuk menanggulangi ya, supaya tidak bertemu dengan orang yang hasud atau dengki. Hendaknya ketika dalam majelis itu tidak membangga-banggakan keluarga dan juga anak-anaknya. Au sinaatihi, atau proyeknya atau pekerjaannya. Dia sedang sibuk ya, mempersiapkan apa misalnya, apa momen sebentar lagi, momen di bulan Jumada al-Ula, tidak ada nggih, Jumada al-Ula. Sekarang Rabi al-Akhir, Rabi al-Tsani ya, misalnya nanti ada proyek sedekah ya, sedekah subuh ya. Barangkali hal itu nanti bisa memancing kedengkian orang lain ya. Au intajihi al-maddiyi wal adabi, atau prestasinya dalam hal materi ataupun karya ya. Kaya raya misalnya, ataupun dia banyak sekali ngarang kitab, ngarang buku. Hal itu tidak boleh dibangga-banggakan dalam forum. Wa idza haddatsa ghairuhu asgha yasma'u. Dan apabila orang lain sedang berbicara, apabila ada orang lain yang berbicara, asgha, dia diam, yasma', mendengar. Giliran kalau ada orang lain yang berbicara, maka dia diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Ghairu mufritin fil i'jab. Ya, tidak over, tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi sebuah kabar atau sebuah berita atau sebuah informasi yang dia dapat. Over ekspresif begitu nih. Over ekspresif itu ekspresinya berlebihan ya. Seharusnya kalau kita mendengar kabar yang baik ya, atau kabar yang buruk, yang kita lakukan itu adalah mendoakan saudara kita ya. Mendengar kalau saudara kita sudah sukses, kita doakan semoga kesuksesannya berlandaskan iman ya. Semoga mendapat taufik ya. Semoga nanti bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Bimazidin minat taufik wan najah, atau rafa'allahu qadraka, semoga Allah meninggikan derajatmu. Atau mendengar anak saudara sudah lulus kuliah, kita doakan zadahullahu, semoga Allah menambahi anak yang lulus tadi ilman, ilmu, watuqon, dan juga takwa, wahudan, dan juga hidayah. Kita doakan, jangan sampai berlebihan. Kita balas informasi yang kita dengar dengan doa, dan tidak boleh iri ya. Tidak boleh iri sampai dengki, apalagi yang disampaikanlah tentang kesuksesan orang lain dalam hal materi. Masya Allah, nauzubillah ya, stres. Kemudian berikutnya, wa alla yuqati'a al-kalama, hendaknya tidak memotong pembicaraan. Jadi ketika ada orang yang menyampaikan pendapat, pertanyaan, hendaknya tidak dipotong langsung ya, didengarkan dulu, didengarkan sampai selesai, baru kemudian ya kalau sudah selesai baru boleh izin untuk menyampaikan saran, masukan begitu. Au yatluba ilaihi i'adatahu, atau meminta orang tersebut untuk mengulangi perkataannya. Ini termasuk hal yang harus dijauhi. Jadi meminta orang lain untuk mengulangi pembicaraannya. Kenapa? Li'anna dzalika, karena hal yang tadi itu, memotong pembicaraan dan juga meminta orang untuk mengulangi kata-katanya, yasu'ul mutahaddits, termasuk hal yang akan memperburuk orang yang sedang berbicara, orang yang mempersulit orang yang sedang berbicara. Nah, seperti itu. Itu adab, poin-poin adab di adab yang nomor 4. Apabila dia duduk, hendaknya dia duduk dengan tenang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menjalin jari jemarinya. Kemudian tidak memainkan jenggot atau cincinnya. Lalu tidak menyibukkan diri untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi.
tidak mengupil, tidak memperbanyak tidak banyak meludah, riak, atau banyak bersin atau banyak menguap. Ya. Kemudian hendaknya duduk tenang, gerakannya sedikit, ya tidak apa istilahnya, tidak mosek kalau kata orang Madura itu, tidak banyak gerak. Ya. Kemudian kalau berbicara maka kata-katanya disusun dengan rapi, ya. Memakai kalimat yang sangat sederhana supaya mudah dipahami. Dan kalau berbicara hendaknya membicarakan yang baik-baik, yang benar-benar, tidak banyak berbicara, kemudian menghindari candaan dan juga perdebatan yang berlebihan. Kemudian tidak membangga-banggakan anak dan keluarganya, ya, proyeknya atau pekerjaannya atau karya-karyanya. Ya. Kemudian apabila orang lain sedang berbicara, maka hendaknya dia tunduk mendengarkan, ya, tidak berlebihan dalam menanggapi, lalu kemudian tidak memotong pembicaraan atau meminta kembali untuk mengulangi pembicaraan. Oke, itu adab yang nomor 4. Baik, banyak deh. Jadi nomor 4 itu mengandung poin yang banyak. Kita cukupkan sampai di sini para jemaah sekalian karena sudah waktunya sholat isya nih. Semoga apa yang disampaikan bisa diamalkan, bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.